Sahabatku, apakah Anda sudah berumur, tenaga tak lagi seperti dulu, tapi kebutuhan hidup justru semakin besar? Pernahkah Anda duduk setelah maghrib di atas sajadah, diam namun hati terasa sesak? Uang datang tapi seperti tidak pernah menetap. Usaha berjalan tapi hasil selalu habis. Kalau Anda sedang di titik itu, jangan kemana-mana, karena malam ini saya akan bagikan satu amalan sederhana. Hanya membaca satu ayat pendek 11 kali setelah sholat maghrib. Namun dengan izin Allah, banyak yang merasakan perubahan hidup bahkan sebelum 4 hari. Ini bukan sulap, ini adalah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari para sahabat kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan sholawat tadi kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, di malam hari seperti ini setelah kita menunaikan sholat maghrib, ada satu momen yang sering tidak terlihat oleh orang lain, yaitu saat kita duduk sendirian di atas sajadah dalam keadaan diam, tapi hati penuh beban. Mungkin wajah kita terlihat tenang, tapi pikiran kita sedang berbisik, memikirkan kebutuhan hidup, memikirkan uang yang belum cukup, memikirkan hutang yang belum lunas, memikirkan masa depan anak-anak. Apalagi bagi kita yang sudah masuk usia tidak muda lagi, tenaga sudah tidak sekuat dulu, peluang kerja tidak sebanyak dulu, tapi kebutuhan hidup justru semakin besar. Kadang kita bertanya dalam hati, ya Allah, aku sudah berusaha, aku sudah bekerja, aku juga tidak pernah meninggalkan sholat, tapi kenapa hidupku masih terasa sempit? Sahabatku, jika malam ini Anda merasakan hal itu, tolong dengarkan baik-baik, Anda tidak sendiri. Dan yang lebih penting, Allah tidak pernah meninggalkan Anda. Setiap keringat yang jatuh Allah melihat, setiap air mata yang tertahan Allah tahu, setiap doa yang Anda bisikkan Allah mendengar. Hanya saja terkadang kita terlalu fokus mengetuk pintu dunia, sampai lupa ada pintu langit yang selalu terbuka. Kita sibuk mengejar rejeki, tapi lupa mendekat kepada Sang Pemberi rejeki. Padahal rejeki itu bukan hanya soal kerja keras, tapi soal keberkahan, soal pertolongan Allah, soal bagaimana kita bersandar kepadanya. Sahabatku, di antara sekian banyak amalan, ada satu amalan sederhana, ringan tapi sering diremehkan. Dilakukan setelah maghrib hanya dengan membaca ayat pendek berulang. Namun dengan keyakinan penuh, amalan ini bukan sekedar bacaan, tapi adalah bentuk ketakwaan, bentuk tawakal dan cara kita mengetuk pintu langit dengan benar. Dan yang membuat kita merinding, banyak yang sudah membuktikan perubahan hidup mereka terjadi dalam waktu singkat.
Bukan karena mereka hebat, tapi karena janji Allah itu pasti. Sahabatku, kalau malam ini hati Anda sedang lelah, kalau hidup Anda terasa sempit, kalau usaha terasa buntu, jangan kemana-mana, karena bisa jadi apa yang akan Anda dengar setelah ini adalah jawaban dari doa-doa Anda yang selama ini Anda panjatkan diam-diam. Mari kita lanjutkan dengan hati yang tenang dan niat yang lurus karena Allah. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa. Silakan sahabat tuliskan hajat, cita-cita dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk yang baru bergabung, silakan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung mendapat notifikasinya. Terima kasih, semoga Allah balas kebaikan Anda. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan kita. Kisah ini datang dari seorang pria sederhana. Usianya sudah melewati 50 tahun. Bukan pengusaha besar, bukan juga pegawai tetap. Beliau hanya pekerja serabutan. Apa saja dikerjakan selama kerjaan itu halal, tapi masalahnya penghasilan tidak pernah menentu. Kadang ada uang, tapi lebih sering tidak cukup. Sementara kebutuhan hidup terus berjalan. Anak-anak masih butuh biaya sekolah, listrik harus dibayar, dan hutang mulai menumpuk. Sampai suatu malam setelah sholat maghrib, beliau tidak langsung berdiri, beliau hanya duduk lama di atas sajadah. Tapi hatinya begitu ramai, penuh dengan kecemasan. Dengan suara yang hampir tak terdengar, beliau berkata, "Ya Allah, aku sudah lelah. Kalau Engkau tidak menolongku, aku tidak tahu harus kemana lagi." Air matanya jatuh membasahi sajadah. Di saat itulah beliau teringat satu amalan sederhana yang pernah beliau dengar dari seorang ustadz, membaca ayat 1000 dinar sebanyak 11 kali setelah maghrib. Malam itu tanpa banyak harapan beliau mencobanya. Bacaannya pelan terbata, tapi hatinya benar-benar berserah. Hari pertama tidak ada perubahan, hari kedua masih sama. Namun beliau tetap melanjutkan sampai akhirnya di hari keempat, pagi hari setelah subuh, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk. Seorang tetangga datang, bukan membawa masalah, tapi membawa kabar yang tidak pernah beliau sangka. Ada tawaran pekerjaan tetap dengan penghasilan yang jauh lebih baik, bahkan yang lebih mengharukan. Di hari yang sama ada seseorang yang membantu melunasi sebagian hutangnya tanpa beliau meminta. Sahabatku, saat itu beliau menangis bukan karena uang yang datang, tapi karena hatinya merasa tenang. Ya Allah, Engkau benar-benar mendengarku. Sejak hari itu bukan hanya rezekinya yang berubah, tapi hatinya mulai menjadi tenang, lebih yakin, lebih dekat dengan Allah. Sahabatku, kisah ini bukan tentang keajaiban instan, tapi tentang satu hal yang sering kita lupakan. Ketika seorang hamba benar-benar kembali kepada Allah dengan hati yang tulus, dengan keyakinan penuh, maka pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tidak pernah kita duga. Dan mungkin saja kisah berikutnya adalah kisah Anda. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, dari cerita di atas tentu kita juga menginginkan hal yang sama, mendapatkan rezeki yang tak terduga,
maka berikut kita gali lebih dalam bagaimana cara mengamalkannya. Simak baik-baik bila perlu dicatat. Amalan ini tidak berat, tidak membutuhkan waktu lama, bahkan bisa dilakukan oleh siapa saja. Namun yang paling penting bukan hanya bacaannya, tapi hati kita saat mengamalkannya haruslah yakin. Mari kita lakukan langkah demi langkah. Pertama, lakukan setelah sholat maghrib. Setelah Anda selesai sholat maghrib, jangan langsung berdiri. Tetaplah duduk di atas sajadah. Tenangkan diri Anda sejenak. Jangan buru-buru kembali ke urusan dunia, karena ini adalah waktu yang sangat mulia, waktu di mana langit masih dekat dan doa mudah diangkat. Kedua, tenangkan hati dan pikiran kita. Sebelum memulai membaca, coba pejamkan mata sejenak. Tarik napas berlahan. Buang semua beban yang ada di pikiran kita. Tentang hutang, tentang pekerjaan, tentang masalah hidup. Katakan dalam hati, ya Allah, malam ini aku datang kepadamu. Aku serahkan semua urusanku hanya kepadamu. Ketiga, baca ayat 1000 dinar sebanyak 11 kali. Kemudian mulailah membaca. Ayat yang kita baca adalah dari surah At-Talaq ayat 2-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadrah. Baca sebanyak 11 kali, tidak perlu keras, cukup dengan suara lembut berlahan. Yang penting Anda memahami bahwa ini bukan sekedar bacaan, tapi Anda sedang berbicara langsung kepada Allah. Keempat, hadirkan keyakinan dalam hati saat membaca. Jangan kosong, hadirkan rasa yakin. Yakin bahwa Allah akan memberi jalan keluar. Yakin bahwa Allah mampu membuka pintu rezeki, bahkan dari arah yang tidak pernah kita sangka. Jangan ada ragu, karena keraguan itu bisa menghalangi datangnya pertolongan. Kelima, tutup dengan doa yang tulus setelah selesai membaca 11 kali. Angkat kedua tangan Anda, berdoalah dengan bahasa Anda sendiri. Tidak perlu bahasa Arab yang panjang. Cukup dari hati, ya Allah, aku sudah berusaha semampuku. Aku bertakwa semampuku. Aku bertawakal sepenuh hatiku. Ya Allah, cukupkanlah aku, cukupkanlah keluargaku dengan rezekimu yang halal, yang berkah. Curahkan semuanya seperti seorang anak yang berbicara kepada orang tuanya. Keenam, lakukan setiap hari istiqomah. Ini yang paling penting. Jangan hanya diamalkan saat sedang susah. Lakukan setiap hari setelah maghrib, walaupun hanya sebentar. Karena Allah mencintai amalan kecil yang dilakukan terus-menerus. Sahabatku, jangan terburu-buru menuntut hasil. Tugas kita hanya berusaha berdoa dan yakin biarlah Allah yang mengatur. Karena Allah tahu kapan waktu terbaik untuk mengabulkan. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika Anda benar-benar mengamalkan dengan hati yang tulus, bukan hanya rezeki yang berubah, tapi hidup Anda akan terasa lebih tenang, lebih ringan, dan lebih dekat dengan Allah. Dan bisa jadi berlahan tanpa Anda sadari, Allah mulai membuka jalan satu persatu. Ingatlah, rezeki itu bukan hanya soal berapa keras kita bekerja, tapi seberapa dekat kita kepada Allah. Jika malam ini hidup Anda masih terasa sempit, jangan putus asa. Mulailah dari langkah kecil. Habis maghrib nanti, duduklah di atas sajadah dan amalkan dengan hati yang tulus. Yakinlah ketika kita bersandar penuh kepada Allah,
maka Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Jika Anda siap mengamalkan, tulis di kolom komentar, saya siap istiqomah. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, cukupkan kebutuhan kita, dan tenangkan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.